Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Mantaplah iman kita, mantaplah kasih kita, mantaplah pengharapan kita tentunya dalam Yesus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat dunia. Jangan katakan bahwa Yesus bukan Tuhan, jangan katakan pula bahwa Yesus bukan Juru Selamat. Dia adalah Tuhan, dia adalah Juru Selamat. Kalau engkau percaya, engkau akan diselamatkan. Engkau tidak percaya, engkau akan dihukum. Yohanes 3 ayat 3-6. Dan Alkitab juga mengatakan dengan jelas di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6, Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Dan Yesus mengatakan dalam Kisah Rasul 4 ayat 12, dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain dalam Dia, Yesus Kristus. Karena di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Mantap. Dan Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang percaya, saya dan saudara yang percaya kepada Dia tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kiranya kita tetap mengingat, dengan hati percaya engkau dibenarkan, dengan mulut mengaku engkau diselamatkan. Roma 10 ayat 9 dan 10. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi. Harapan saya, semangat pagi, semangat dari Roh Kudus. Roh kita tetap menyala-nyala supaya kita tetap melayani Tuhan dimanapun, apapun profesi kita. Artinya menghadirkan Tuhan di dalam setiap pekerjaan kita. Puji nama Tuhan. Semoga kekuatan Tuhan, kekuatan firman, kekuatan Roh Kudus, kekuatan doa, kekuatan iman memampukan kita untuk berjalan dalam takut akan Tuhan, dalam ketaatan di dalam terang firman Allah. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kiranya Tuhan menolong kami di dalam nama Tuhan Yesus, sehingga kami percaya kepada Allah di tengah-tengah kesusahan apapun. Dalam nama Yesus, amin. Saya yakin kita pasti pernah memiliki kesulitan yang sangat luar biasa atau badai yang sedang kita alami dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Tentu ada trik-trik khusus yang mungkin kita lakukan, upaya-upaya yang kita lakukan. Tapi ketika upaya-upaya itu kita lakukan, sama sekali tidak ada pertolongan datang kepada kita. Sampai pada akhirnya kita menyerah kepada Tuhan. Kita tiba-tiba, wow, hebatnya Tuhan. Ya. Tema kita adalah percaya kepada Allah di tengah-tengah kesusahan. Saya akan membacakan ayat 4 dan 5. Sebenarnya kita akan membaca Mazmur 56 ayat 1 sampai dengan 14, tetapi saya akan membacakan ayat 4 dan 5. Waktu aku takut, aku ini percaya kepada Allah yang firman-Nya kupuji. Kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Apakah yang dilakukan manusia terhadap aku? Jadi kalau ini kita melihat bagaimana Daud di negeri orang Filistin yang pada akhirnya ketika dia diperhadapkan kepada raja dan dia seperti tiba-tiba menjadi orang berpura-pura gila. Untuk apa? Untuk tidak diketahui bahwa dia adalah pahlawan itu. Ya. Nah, percaya kepada Allah di tengah-tengah kesusahan ini penting. Karena percaya membuat kita teguh, percaya membuat kita mengetahui bahwa ada keterbatasan kita sebagai manusia. Ada kekurangan kita, ada ketidakmampuan kita untuk bisa mengatasi persoalan itu. Tapi kalau kita percaya kepada Allah, kita berarti mengandalkan Dia, menaruh harapan sepenuhnya buat pertolongan yang Tuhan berikan, buat pertolongan yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Itu sebabnya Alkitab mengatakan kepada kita
supaya kita betul-betul percaya kepada Allah di tengah kesusahan kita. Ketahuilah, ya, ingatlah selalu bahwa Tuhan yang mengendalikan hidup ini. Baik masa kini, masa yang sedang kita hidupi ini. Waktu kita cemas, waktu kita takut, waktu kita mengalami masa-masa yang tidak menyenangkan. Waktu ini seperti yang diceritakan oleh Daud. Tapi dia menyadari bahwa dia percaya bahwa hidup ini dalam kendali Allah. Baik masa kini maupun masa yang akan datang. Itu sebabnya dia berkata kepada Salomo supaya Salomo taat kepada Tuhan, mengasihi Allah dengan segenap hati, cinta kepada Allah. Dan dia berkata, dahulu aku muda, sekarang aku sudah menjadi tua, tapi tidak pernah kulihat orang benar itu anak cucunya meminta-minta. Artinya apa? Tuhan yang mengendalikan hidup kita ini, baik masa kini maupun pada masa yang akan datang. Dan itu sebabnya tidak perlu cemas, tidak perlu takut. Serahkan semua kepada Tuhan, sebab Dia yang memelihara kamu, Dia yang bertanggung jawab. Providensialnya ada, pemeliharaannya ada, karena Dia yang mengendalikan kehidupan kita ini, baik masa kini maupun masa yang akan datang. Jadi tidak perlu cemas. Yang kedua, kata firman Allah, Tuhan peduli terhadap segala persoalan. Jadi kalau engkau sedang menghadapi persoalan, ingatlah, rambut kita ini terhitung semuanya. Saya nggak pernah bisa hitung rambut saya ini. Ya. Matius 10 ayat 31 kan begitu semua dihitung. Dan Lukas 21 ayat 18, dia nggak akan pernah jatuh tanpa seizin Tuhan. Nah, rambut aja diperhatikan, apalagi hidupmu, hatimu, yang bisa memuji Tuhan, yang bisa menyenangkan hati Tuhan dengan pujianmu, tapi juga bisa mulutmu kau pakai untuk mengutuki Tuhan. Tapi kita sebagai orang beriman tentu kita tidak akan lakukan itu kan. Kita akan terus pasrah kepada Dia, karena Dia Tuhan yang peduli terhadap segala persoalan. Sahabat enggak peduli. Saya sudah pernah katakan, saya membawa surat gadai tanah, surat rumah saya, hanya untuk meminta pertolongan kepada yang saya anggap mampu. Sebenarnya saya cukup mengambil risiko dengan itu. Tapi demi anak-anak saya yang mau kuliah, ya tidak apa-apalah. Jadi saya datang dari satu tempat ke tempat yang lain. Tidak ada. Tapi Tuhan itu baik. Tuhan menolong dengan caranya. Kebaikan Tuhan itu tanpa batas. Itu sebabnya saya sangat terkesan dengan Mazmur 92 itu, ayat 14, 13, 14 dan seterusnya 16, di mana dia berkata bahwa orang benar akan seperti pohon korma, dan juga dikatakan akan bertumbuh seperti pohon aras di Libanon. Orang yang ditanam di bait Allah akan berbuah di pelataran bait Allah. Pada masa tuanya pun mereka menjadi gemuk,
mereka tetap masih berbuah menjadi gemuk dan segar. Tapi ini yang mau saya katakan. Kenapa Tuhan buat kita menjadi gemuk dan segar? Supaya kita memberitakan bahwa Tuhan itu baik, bahwa Tuhan itu gunung batu kita, bahwa Tuhan itu tidak memiliki kecurangan dan tidak pernah melakukan kecurangan kepada kita. Kitalah yang senantiasa melakukan kecurangan. Itu sebabnya dia peduli terhadap engkau. Gak usah takut. Tapi pertanyaan saya, apakah hati kita melekat kepada dia? Apakah kita sungguh percaya kepada dia? Hanya kita yang bisa menjawab. Tapi saya berdoa dan berharap kepada Tuhan, supaya kita percaya dengan segenap hati kita. Kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita. Kita berdoa juga dengan segenap hati kita. Sehingga kepedulian Tuhan kepada kita itu ada landasannya, ada dasarnya. Karena engkau mengasihi, takut akan Tuhan, dan lain sebagainya. Yang terakhir, satu lagi, burung pipit saja dipelihara oleh Tuhan. Alkitab mengatakan engkau jauh lebih berharga. Bunga pakung di padang dia hiasi. Dan Salomo tidak berpakaian semegah salah satu bunga itu. Nah, kalau kita itu bunga-bunga, burung-burung, rambut aja diperhatikan Tuhan, apalagi hidup. Bahkan Yesus rela turun dari surga, menyerahkan nyawanya, menyerahkan hidupnya bagi saya dan saudara, karena berharganya engkau di hadapan Tuhan, di hadapan Bapa. Dan itu sebabnya tidak perlu takut, tidak perlu cemas terhadap situasi badai yang sedang engkau hadapi. Serahkan semua, percaya kepada Allah. Ada jalan ada jalan keluar yang Tuhan berikan. Yang terakhir, Tuhan selalu menyediakan solusi. Inilah yang kita harapkan, sebagaimana bahwa serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau, tidak untuk selama-lamanya dibiarkan orang benar goyah. Tapi engkau, ya Allah, aku akan menjerumuskan mereka yang ke lubang sumur. Ayat 10 dalam 56, ayat 10. Maka musuhku akan mundur pada waktu aku berseru. Aku yakin bahwa Allah memihak kepadaku. Kepada Allah firman-Nya kupuji, kepada Tuhan firman-Nya kupuji. Haleluya. Jadi ada solusi ketika engkau berseru kepada Tuhan. Karena apa? Tuhan selalu menyediakan solusi. Jadi kalau engkau memiliki persoalan, berdoalah. Pasti ada jalan keluar. Berdoalah. Kau akan melihat karya Allah yang besar dalam hidupmu. Mari kita tunduk kepada Dia, berdoa. Terima kasih Bapa, di pagi ini kami tak percaya bahwa Engkau Allah yang terus akan berkarya dalam hidup kami. Situasi apapun, badai kehidupan yang sedang kami, persoalan, kesulitan, musuh-musuh, Tuhanlah yang akan menyelesaikan semuanya. Terima kasih. Dan kalau engkau sakit, apapun sakit penyakitmu, dalam nama Yesus segala sakit penyakit yang mereka derita keluar, dan oleh bilur daripada Tuhan engkau sembuh, oleh kuasanya engkau sembuh, dalam nama Yesus, oleh kuasa firman-Nya engkau sembuh. Terima kasih karena Tuhan datang menempatkan tangan atasmu dan menyembuhkan engkau. Kalau engkau sedang mengalami masalah dalam hidupmu, percayalah Tuhan dapat menolong engkau. Dan mari kita berdoa. Tuhan, engkau menyediakan solusi, itu sebabnya kami berdoa. Karena Tuhan akan senantiasa menjawab doa-doa yang kami serahkan kepada Tuhan. Dan engkau memberikan kelegaan bagi kami. Allahku akan mencukupi segala kebutuhan menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Dan kami percaya itu Tuhan. Dan dalam nama Yesus, kalau engkau orangnya, angkat kedua belah tangan kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, bahwa janji-Mu ya dan amin. Kami percaya, kami serahkan semua persoalan kami, sebab engkau yang memelihara, sebab engkau yang memberikan solusi, sebab engkau yang memberikan jalan keluar bagi setiap kami.
Dalam nama Yesus, haleluya. Kami percaya kebaikan Tuhan sudah kami terima. Kami berdoa dalam nama haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat kita beraktivitas. Tentunya selalu bersama dengan Tuhan. Apapun yang kita kerjakan, roh kita tetap menyala-nyala. Layanilah Tuhan di dalam pekerjaan apapun. Hadirkanlah Tuhan di setiap situasi pekerjaan kita. Mantap, mantap, mantap.